Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipen Renaldi dengan NPM G1C022077. Sini saya ingin membuat tugas sistem tenaga angin, di mana saya telah membuat sebuah proposal dengan judul Rancang Bangun Vertical Wind Turbine tipe Japanese untuk irigasi sawah. Di mana sini saya ingin buat suatu turbin angin untuk membantu dalam irigasi sawah. Kemudian pada bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, di mana konsumsi bahan bakar fosil saat ini semakin meningkat dan terfokus kepada penggunaannya yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Bahan bakar fosil ini merupakan minyak jumlah yang bisa berkurang dan harganya semakin meningkat. Maka dari hal tersebut saya memiliki alternatif, yaitu menggunakan tenaga angin untuk mengefisiensikan biaya dan waktu, kemudian untuk mengurangi dampak dari lingkungan terhadap bahan bakar fosil tersebut, dimana di Indonesia ini masih banyak lahan tidur atau yang untuk mengirigasi sawahnya susah, jadi memerlukan suatu energi, dimana terdapat banyak jenis turbin angin yang bisa dimanfaatkan sebagai konversi energi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu turbin angin vertikal dan turbin angin horizontal, dimana pada turbin angin tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk untuk 1.2 itu adalah tujuan. Ada beberapa tujuan saya ingin membuat turbin angin ini. Yang pertama itu untuk mengurangi biaya operasional pertanian, yang kedua untuk mengurangi dampak lingkungan, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi pertanian, yang keempat untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, yang kelima untuk meningkatkan kesadaran akan energi terbarukan. Dimana di sini saya ada menggunakan batas masalah, yaitu alat yang digunakan dan apa saja yang kita gunakan, seperti kecepatan angin yang perlu kita gunakan itu minimal 3 meter per sekon. Untuk head total pompa air yaitu 15 meter, debit pompa air minimum 0,003 meter kubik per menit. Terus jumlah sudu yang kita gunakan itu 4, diameter turbin angin yaitu 1,6 meter, kebutuhan air untuk per hari itu 1 liter per hari. Nah, untuk di bab 2 yaitu tinjau pustaka, di sini saya masukkan turbin angin tipe Japanese, di mana turbin angin vertikal dari 2 sudu U yang membentuk huruf S. Di antara sudut tersebut terdapat overlap agar angin dapat menerpa sudu dari segala arah. Keunggulan dibandingkan jenis turbin angin lain adalah mampu beroperasi pada kecepatan angin yang relatif rendah. Untuk gambarnya bisa dilihat skema untuk turbin Japanese. Lalu 2.2 yaitu prototipe tipe Japanese, di mana yang diberi nama Mark II diujikan pada kondisi kecepatan angin 6 mph, mampu untuk mengangkat air sebanyak 450 galon per menit menurut Eric Danus 2012. Dimana sini ada gambar turbin Japanese Mark II nya. Kemudian untuk konfigurasi dasar Japanese, dimana Japanese merupakan turbin angin sumbu vertikal FAWT. Rotor Japanese klasik tidak memungkinkan aliran untuk mengalir di antara blade, dikarenakan antara blade tersebut saling
terhubung rapat, dimana dalam pengembangan penelitian konfigurasi dasar diubah dengan memberi overlap kecil untuk memungkinkan aliran udara mengalir di antara masing-masing sisi, menurut Sanjay 2012. Sini ada gambar konfigurasi Saponius. Kemudian penelitian terdahulu, di mana ada beberapa referensi yang saya ambil, yaitu dari hasil dari Usain 2011, di mana penelitian turbin Saponius untuk tingkat ganda menunjukkan hasil bahwa konfigurasi rotor konvensional menunjukkan hasil konvensional power yang lebih baik dibandingkan konfigurasi rotor modifikasi lain. Lalu ada ARJH 2011, di mana dari hasil pengujian didapatkan rotor Saponius yang lebih baik lagi. Rotor Saponius tersebut kebanyakan digunakan dalam kapasitas yang terbatas dan efisiensi yang rendah. Penggunaan perbaikan adalah untuk aplikasi pengisian baterai untuk telekomunikasi dan penerangan rumah. Dan ada beberapa referensi yang saya ambil lagi. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi, di mana ada diagram alin. Yang pertama itu kita mulai. Kemudian setelah mulai kita buat skema alat yang ingin kita buat. Setelah buat skema alat, kita merancang alat yang telah kita skemakan tadi, telah kita skemakan. Setelah kita rancang dan alat selesai dirancang, kita lakukan pengujian performa terhadap alat yang telah kita buat. Jika berhasil, kita akan langsung buat hasil dan pembahasan, kemudian selesai. Selanjutnya skema perancangan alat, dimana skema yang saya gunakan seperti ini. Di satu itu adalah turbin angin vertikal tipe 1 Saponiusnya. Kemudian untuk di titik 2 yaitu mekanisme pompa air, titik 3 itu reservoir bawah, 4 mekanisme rangka penyangga. Lalu untuk 3.3 pembuatan alat. Untuk langkah-langkah pembuatan alat itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu membuat rotor Saponius. Rotor diubah dari bahan drum yang dibagi dua. Pemilihan drum dengan tujuan untuk biaya yang lebih murah, sehingga teknologi yang tersedia di masyarakat luas bisa melakukannya. Untuk drumnya itu bisa dilihat pada gambar. Kemudian membuat sistem transmisi, di mana roda gigi bevel, roda gigi payung atau roda gigi trapesium digunakan apabila diinginkan antara sumbu input dan sumbu output menyudut 90 derajat, dimana pada gambarnya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu membuat sambungan poros penggerak. Sambungan poros penggerak ini untuk output bevel gear dengan poros penggerak pompa menggunakan sambungan yang fleksibel, dimana untuk mekanisme sambungan penggerak itu seperti ini. Kemudian itu pembuatan mekanisme pompa, dimana sini sistem pompa masih menggunakan tali yang cukup sederhana seperti pada gambar. Setelah membuat mekanisme katup mekanisme pompa dan konstruksi sistem pompa tali, dimana mekanisme konstruksi ini menggunakan puli untuk menggerakkan tali yang terdapat sel karet. Puli yang dihubungkan dengan karet tersebut. Di sini adalah konstruksi pompa tali. Kemudian itulah yang terakhir untuk langkah pembuatan. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang saya ambil. Yang pertama itu adalah Widyanto, SW, Signogoroho, S dan Agus M 2018, pemanfaatan tenaga angin sebagai pelapis energi surya pada pembangkit listrik tenaga hibrid di Pulau Wangi-Wangi, Proceeding Semnanstek. Yang kedua itu adalah Sanjay, WR Samit, P Aditya ke Praktika Pankaj D Segar P
2012, The Sick and Different of Migrant News tipe Valve Trading of 3 tahun Biennial Returns. Kemudian untuk yang terakhir itu Budi Firmansyah tahun 2012. Mungkin demikianlah yang saya dapat presentasikan dari proposal yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.